Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Para pemirsa, kembali kita bertemu di Nasi Umat Podcast, di mana podcast Nasi Umat membahas tentang semua persoalan-persoalan yang ada di Sumatera Utara, bahkan Indonesia. Sekali-sekali kita membahas dunia internasional, dan juga menghadirkan berbagai tokoh-tokoh strategis yang kompeten di bidang kerja mereka masing-masing. Pada kesempatan ini hadir bersama kita Abangda Dr. Haji Delyuzar, Master Kedokteran, ya Bang ya, Patologi Anatomi, kemudian spesialis Patologi Anatomi, subspesialis Uropatologi Reproduksi laki-laki, ya Bang ya. Ya. Menjelaskan bidang spesialisasi Abang ini pun saya agak kesulitan. Bang Del, Ya. cerita dong sedikit tentang apa ini, tentang riwayat pendidikan Abang yang susah kali untuk dibaca ini. Ya. Ini adalah bidang yang terkait dengan menegakkan diagnosis Oke. pasti penyakit melalui pemeriksaan sel dan jaringan, Oke. terutama untuk organ saluran kemih dan reproduksi laki-laki. Oh gitu. Jadi ginjal, prostat, Oke. ya reproduksi laki-laki lah pada umumnya. Waduh. Itulah bidangnya. Luar biasa, memang bidang kedokteran sekarang ini sudah semakin spesifik ya Bang ya. Ini sampai bagian-bagian uropatologi reproduksi laki-laki spesialis. Ini sudah dalam sekali nampaknya Bang Del. Terima kasih banyak Abang sudah menyempatkan diri hadir dalam kegiatan kita hari ini Bang. Ya, terima kasih juga dipercaya ini. Kami sangat menghormati waktu Abang dan kami apresiasi begitu Abang sempat untuk hadir dalam kegiatan kita ini. Ini adalah edisi Ramadan. Ya. Karena ini edisi Ramadan, tentu saja kita berharap Bang Delyuzar bisa share kepada kita beberapa pelajaran, beberapa tips bagaimana sih sebetulnya kedudukan puasa di hadapan dunia kesehatan. Nah, kira-kira apa Bang makna puasa itu untuk kesehatan? Ya, puasa itu kan prinsipnya menahan ini Menahan. ya. Jadi menahan itu berarti mengatur, Oke. mengatur seluruh persoalan kehidupan kita, terutama mungkin saluran cerna karena Oke. hubungannya dengan makan dan minum. Minuman. Nah, di dalam dunia kesehatan banyak sekali penyakit-penyakit yang muncul karena aspek makanan, Oke. yang antara lain kita sebut dengan metabolic syndrome. Oh, metabolic syndrome. Ya, jadi kalau orang kena DM, hipertensi, stroke, ya berbagai kelainan yang lain, itu besar sekali sebenarnya pengaruh makanan untuk terjadinya berbagai keadaan itu. Sehingga memang salah satu yang problem sekarang tidak hanya malnutrisi dalam bentuk kekurangan makan, tapi justru kesalahan makan atau malnutrisi itu termasuk overweight, Oke. dan bisa menimbulkan berbagai kelainan. Kelebihan karbohidrat, kelebihan protein. Ya, kalau dulu kekurangan protein KKP, Oh, iya. kurang kalori protein. Kalau sekarang justru berlebih. Aduh. Nah, sehingga memang Islam mengajarkan kita untuk bisa mengatur pola makan itu. Al-Quran mengatakan wa kulu wasrabu wa la tusrifu. Makan minumlah engkau tapi jangan berlebih-lebihan. Jadi ini adalah konsep yang memang banyak kita lihat dianut oleh generasi sekarang yang dulu belajarnya dari model gaya Rasul. Oh begitu ya. Jadi Nabi itu ada seorang kadim atau pendamping yang diberikan oleh Kisra atau petinggi dari Mesir. Jadi dokter ini nganggur ini. Oke. Akhirnya pulang ke Mesir, waktu ditanya kenapa pulang? Nggak pernah sakit itu komunitas Muhammad itu.
Nah, ketika ditanya apa kuncinya? Apa kuncinya? Nah, komunitas itu adalah yang kelompok makan sebelum lapar Oke. dan berhenti sebelum kenyang. Makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Jadi ini yang kalau Mahathir itu menyebutkan usia 90 lebih itu masih jadi seorang leader, dia menyebutkan ibuku mengajarkan, sedang enak-enaknya makan itu berhenti. Oh. Nah, jadi ini kan persoalan pengendalian. Pengendalian. Dan nampaknya puasa begitu kuat ya pengendalian diri Iya, untuk makan. melatih Ya, Bang. pengendalian kita. Ada satu hal Bang Del, orang ketakutan kadang berpuasa karena dia mengalami sakit-sakit tertentu. Kalau kita baca media-media massa misalnya yang berkaitan dengan lambung juga lah kan, sakit lambung, sakit mah, sakit perut, bahkan yang lebih spesifik tadi di bidang abang, uropatologi reproduksi, ginjal, saluran kemih, dehidrasi. Ini bagaimana Bang? Nanti dampaknya ketika berpuasa, ini kan terkendala nggak ini ya? Ya, jadi puasa itu kan tidak wisal. Tidak terus-menerus sehingga membuat orang jadi sakit. Ada aturan-aturan di dalam berpuasa itu justru sangat fisiologis. Oke. Jadi kalau ada ungkapan sumutasihu berpuasalah agar sehat. Sehat. Karena memang orang dianjurkan berpuasa konsepnya memang untuk sehat. Betul. Bukan menjadi sakit. Betul. Nah ini yang ketika orang membedakan antara fisik dan jiwa, maka dia bisa jadi melihat itu menjadi sepotong-sepotong. Mari kita lihat bahwa orang sakit lambung itu kan karena adanya katakanlah tukak lambung, karena pengaruh asam yang sangat tinggi. Jangan lupa asam itu di samping memang mempersiapkan kita makan biasa keluar, tetapi akan makin tinggi kalau kita dalam keadaan misalnya selalu resah, selalu cemas. Ya, jadi seseorang yang tidak hanya mempuasakan dari makan dan minum, tidak hanya berpuasa secara fisik, tapi dia berpuasa secara komprehensif. Justru dengan berpuasa bisa sembuh orang yang sakit mah yang ringan itu. Nah tentu kalau sudah berdarah-darah ya opname, ya kan, misalnya ada luka lambung yang berdarah. Berarti ada penanganan tertentu lah. Iya, jadi artinya pada keadaan tertentu ada ruksah untuk kita tidak berpuasa. Ada keringanan. Ada keringanan. Tetapi pada prinsipnya ketika kita menjalankan puasa dengan benar, justru harusnya kita menjadi lebih sehat. Pemirsa, ini kalimat yang sangat penting untuk kita pahami bersama bahwa harusnya kalau sakit-sakit ringan yang ada di tubuh kita yang tidak memerlukan perlakuan medis yang mendalam, dengan berpuasa ternyata bisa sembuh. Dan memang pernah ada istilah ya Bang, bahwa kalau orang mau dioperasi misalnya, dia harus puasa dulu. Apa makna puasa dalam istilah kalau mau operasi itu Bang? Ya memang ada beberapa hal ya. Pertama, pada saat kita berpuasa itu kondisi yang paling basis di tubuh kita. Tapi yang kedua memang salah satunya adalah menghindari orang untuk tidak muntah pada waktu dibius gitu, misalnya betul. Nah juga orang mengukur keadaan paling dasar, misalnya kenapa orang diperiksa darah, gula darah, kolesterol, dipuasakan dulu supaya itu keadaan yang standar di tubuh kita. Berarti indikator-indikator ini kalau orang berpuasa dia betul-betul bisa membaca normalnya itu semuanya Bang. Iya. Luar biasa. Dan sayangnya ketika orang tidak memperlakukan puasa dengan yang seharusnya, itu malah tidak jadi sehat. Ini yang mungkin harus juga kita bahas. Sayang sekali. Bagaimana berpuasa sehat. Makanya saya ingin bertanya lebih lanjut, Bangda Delyujar, para pemirsa sekalian, Bangda Delyujar ini sehari-hari adalah pembantu wakil dekan 1 di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, ya Bang ya. Iya. Dan berkaitan dengan KHMI-an, beliau ini adalah Ketua Umum Majelis Daerah Korps Alumni HMI Kota Medan, ya Bang ya.
Luar biasa, kita punya kader yang bagus, berkualitas, capable dalam bidang kesehatan seperti Bang Deli Ujar. Maka kami ingin bertanya Bang, sebetulnya bagaimana cara berpuasa yang sehat? Agar puasa kita menghasilkan kesehatan yang baik. Agar tidak kemudian kita hanya menahan lapar dan dahaga saja. Paling tidak ya sekaligus ada bonus kesehatan untuk kita. Bagaimana tipsnya nih Bang? Jadi kan kalau kita lihat bagaimana cara Rasul itu berpuasa, Iya betul. itu sangat sehat. Jadi Rasul itu harus sahur. Jadi di dalam sahur itu ada hikmah. Jadi kalau kita sahur, kita bisa mengisi tubuh kita dengan input makanan yang akan kita pakai dalam aktivitas kita. Asupannya adalah gizinya. Jadi sebelum subuh itu tentu kita mendapat asupan gizi dulu. Nah, cukup lama juga makanan itu di tubuh kita. Nanti selanjutnya, jadi Rasul mengajarkan yang sunnah itu adalah melambatkan makan sahur, kemudian menyegerakan berbuka. Nah, menyegerakan berbuka. Dan Rasul biasanya kalau di dalam perilakunya sehari-hari dia makan kurma, ya 3, 5 atau 7 dengan air putih. Ya memang kalau kita berbuka sebaiknya dengan yang manis. Kenapa? Kalau kita makan kurma itu terdiri dari fruktosa dan glukosa. Jadi gula sederhana yang langsung bisa dicerna. Makanya orang kalau sedang tersesat di hutan atau terkatung-katung di laut, itu tidak langsung dikasih makan, dikasih air gula supaya itu bisa langsung dicerna untuk energi, cepat diserap. Nah, jadi sebaiknya juga kita berbuka begitu, mulai dengan yang manis. Habis itu jangan hantam langsung, ya, dengan yang pedas, kemudian kebiasaan buruk juga. Ya, jadi karena itu kan pati ya, dicernanya cukup ruwet. Betul. Tapi kalau kita dengan yang manis itu gula sederhana. Nah, kemudian Rasul membarengi dengan ibadah-ibadah, baca Quran, Qiyamul Lail. Nah, ada hal yang perlu kita ingat bahwa puasa itu tidak hanya fisik, tapi puasa itu paket komplit. Jadi mempuasakan tidak hanya dari makan dan minum, tapi pengendaliannya juga pengendalian emosi kita. Betul. Pengendalian terhadap keinginan kita untuk marah. Pengendalian terhadap diri kita untuk tidak mencerca orang lain. Rafas, kemudian marah, itu semua harus dikendalikan. Jadi kalau itu bisa kita kendalikan, baru itu puasa sehat. Betul. Kenapa? Karena faktor-faktor emosi ini akan juga mengeluarkan hormon-hormon yang memang normal. Dia harus keluar ketika kita marah. Dia harus keluar ketika kita takut. Apa nama hormon-hormonnya? Nah, hormon golongan kortisol di anak ginjal kita, ya, di supraren kita, itu punya fungsi bagaimana kita untuk awas dan waspada terhadap satu ancaman. Jadi makanya hewan itu kalau dia itu terancam, dia akan mengkeret, dia akan bersiap untuk lari. Nah, itu karena hormonnya pada hormon kortisol dilepaskan, epinefrin atau adrenalin itu menguncupkan pembuluh darah, membuat kita berdebar dan bersiap untuk melawan atau lari. Ini kita pun merasakan juga sebetulnya keadaan seperti ini. Nah, kalau ini terus terjadi, kita sering dalam keadaan resah, kita selalu dalam kondisi marah, hormon itu keluar tentu tidak sehat kalau terus-menerus. Itulah pada orang yang cemas terus-menerus, yang kita sebut ansietas. Itu karena dia tidak bisa mengendalikan pikirannya, akhirnya dia menderita penyakit yang kita sebut penyakit jiwa. Maka tidak hanya jiwanya yang sakit, tapi fisiknya juga akan sakit. Maka ada satu jenis penyakit yang kita sebut psikosomatik. Sebenarnya secara fisik dia tidak sakit, karena sering kalau diperiksa normal keadaannya.
tetapi dia banyak punya keluhan. Oh, Nyeri di perut. Macam mana nggak nyeri di perut? Asam lambungnya banyak terbentuk sehingga dia menderita sakit mah. dan pada kenyataannya asam lambung ini juga pasti ada kaitannya Tapi dengan kena kejiwaan. pikiran tadi. Pikiran. Nah, begitu juga bagaimana dia tidak berdebar-debar karena tadi hormon yang dikeluarkan itu membuat pembuluh darahnya menguncup, kompensasinya jantungnya jadi berdebar-debar dan itu tentu sangat tidak sehat. Kencing-kencing, Betul. kemudian dia dengan gelisah itu juga banyak sekali dampak secara fisik. Pemirsa, luar biasa. Ternyata selain daripada sakit yang kita rasakan di badan kita, tentu ada juga sakit psikis ya Bang ya. Dan pada kenyataannya puasa benar-benar bisa mengendalikan ini, menormalisasi kembali fisik dan mental kita di bulan puasa. Bonus ya Bang ya. Iya. Padahal kalau cerita-ceritanya kan kalau puasa itu selalu identik dengan pahala, ya kan? Ceritanya selalu identik dengan apa tuh bulan rahmat. Tidak banyak yang betul-betul tahu bagaimana cara berpuasa yang benar. Ini luar biasa nih tips yang diberikan sama Bang Delujar pada sore yang berbahagia nih. Harusnya bagaimana mengimplementasikan apanya Bang? Nilai-nilai puasa kita ini dalam kehidupan sehari-hari Bang. Jadi kalau di waktu puasa itu kan kita dilatih untuk menyayangi, Oke. mencintai orang lain. Itu kita memberikan gift, memberikan infak, sedekah. Oh iya betul. Itu coba kalau kita memberikan sesuatu kepada orang lain, bagaimana perasaan kita? Nyaman, bahagia, senang. Itu yang dilatih pada saat itu adalah keluarnya endorfin, hormon bahagia. Maka harusnya ketika kita misalnya menundukkan diri kita dengan Sang Maha Perkasa, ketika kita sholat malam kita khusyuk sholatnya, nah dekat dengan Sang Maha Penguasa itu membuat kita nyaman, tenang, endorfinnya keluar. Masya Allah. Jadi kalau kita melatih tadi sabar, tidak berkonflik dengan orang lain, berusaha menyenangkan hati orang lain, membahagiakan orang dengan berbagi. Betul. Itu akan juga membahagiakan diri kita. Makanya kalau disebut puasa itu akan membuat kita sehat, tidak semata-mata menahan makan minumnya, tapi juga mengendalikan fisik kita, emosional kita, pemikiran kita, atau juga konsentrasi kita. Maka orang yang baca Quran, dia mendapatkan ketenangan, kemudian dia mendapatkan hikmah dari yang dibacanya karena dia juga, apalagi model sekarang semua kita tahu nggak tahu bahasa Arab, kalau kita mau serius kita bisa membaca terjemahannya. Iya betul, dipelajari banyak tafsir, tinggal kita bagaimana mendalaminya, dan itu akan menenangkan kehidupan kita. Luar biasa Bang Del. Ini masalah umur yang saya mau ceritakan ini. Mungkin ini untuk perkara umur ini kan saya lihat kesadaran berpuasa. Akhirnya sesuai dengan umur juga Bang. Apa menurut Abang ada ada masalah kalau misalnya di anak yang kecil cenderung menghilang puasanya, kemudian kalau di anak remaja kayak tidak peduli ada bulan puasa, orang yang bekerja sepertinya malah dirasanya puasa ini akan mengganggu aktivitas. Apa yang terjadi dengan mental berpuasa kita ini Bang? Iya, salah satu yang memang harus kita tanamkan. Saya masih ingat ketika dulu masih kecil diajak oleh orang tua berpuasa, kadang-kadang dikasih bonus, ya kan? Ada hadiah, kemudian ada penuh. hadiahnya, lalu diberikan kita makanan yang enak, gitu kan? Sebenarnya itu bagaimana merangsang, melatih kita untuk, karena secara behavior perbuatan yang dilakukan terus-menerus itu akan menjadi kebiasaan. Jadi Pavlov mengatakan teori conditioning efek itu. Jadi orang yang kalau dari kecil dia terus dilatih berpuasa, dilatih untuk mengendalikan dirinya,
ini adalah bagian daripada pendidikan mental. Oke, terbiasalah dia Terbiasa jadi mengendalikan dorongan-dorongan yang negatif itu. Makanya kenapa kalau orang tidak bisa menikah berpuasa? Itu sebenarnya tidak ada kaitannya ya, Bang, ada kaitannya. tidak hanya soal kita secara bidang saya reproduksi memang dia akan menurun tensinya. Tetapi kalau kita dilatih berpuasa, kita bisa mengendalikan diri sehingga terhadap godaan-godaan bagi yang tidak menikah itu dia kan bisa kendalikan. Nah, apalagi anak muda yang tentu sangat powerful, lagi tinggi-tingginya syahwatnya kan? Syahwat, kemudian emosi. Maka kalau dia dilatih, dia akan menjadi pribadi yang tenang, kemudian menyejukkan orang lain, tidak agitatif dan selalu dengan persuasif. Karena bayangkan ketika kita berpuasa, kita dilatih empati. Betul. Bahwa kalau kita berpuasa cuma sebentar, habis itu kita nanti mendapatkan hak kita kembali. Iya, betul. Tapi orang lain yang harus terpaksa berpuasa siang dan malam karena nyambung lagi karena dia tidak mendapatkan apa yang kebutuhan fisiknya. Kita harus empati lah. Nah, jadi kita dilatih empati. Jadi kalau semua kita dilatih empati pada sesama, maka ini akan melatih hubungan sosial, sehingga struktur sosial sebenarnya menjadi lebih baik. Jadi tidak hanya persoalan individu, ini terkait dengan persoalan sosial. Luar biasa. Jadi ini yang mungkin harus kita bangun buat bangsa kita sekarang. Luar biasa. Dan ini memang perlu disadarkan ini. Iya, jadi ketika kita bicara puasa kan tidak hanya ibadah individual yang diajarkan. Saya justru melihat dimensi sosialnya memang diaplikasikan juga, tapi dalam sosialisasi misalnya ustadz ceramah, dimensinya masih amaliyah gitu, pahala, kemudian ada rahmat. Secara pribadi itu bagian pembinaan ya, tapi harus ada dampaknya, dampak sosialnya kepada orang lain ya. Jadi saya sering sebut kalau disebut puasa itu madrasah, tempat training. Betul. Nah, kawah candra di muka. Karena di alam semesta ini pun itu ayam itu untuk menghasilkan anak ayam yang mungil-mungil itu, yang cantik itu, dia harus bertahan untuk bersarang di tempatnya, tidak keluar-keluar. Itu bagian berpuasa. Nah, ulat itu untuk menjadi kupu-kupu yang sangat indah itu harus masuk ke dalam kepompong, tidak makan berlama-lama sehingga akhirnya dia menjadi makhluk yang indah. Betul. Jadi itu bagian metamorfosis, pelatihan perubahan menuju ke arah yang lebih sempurna. Dan keindahan yang dimaksud di sini setelah berpuasa kepompongnya dapat keindahan, akhlak juga lah ya kan. Harusnya akhlaknya. Jadi kalau ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun itu kan sebenarnya manusia bertakwa itu adalah manusia yang sempurna itu. Betul. Sempurna takut terhadap Tuhan. Menjalankan semua kebajikan. Betul. Menghindari hal-hal yang memang merusak orang lain. Ini kan bagian yang membuat harusnya damai sejahtera alam ini. Nah, satu kasus Bang, bahwa orang bekerja, ini daerah-daerah yang apalah ya, yang kerjanya berat. Saya pernah dulu Bang bekerja di kebun. Itu biasanya nggak ada orang yang berpuasa di bulan Ramadan, pokoknya bebas aja begitu. Ada memang seolah-olah pandangan mereka kalau kerja itu malah nggak perlu puasa. Kita prihatin juga. Apa kira-kira tips untuk mereka ini Bang? Memang ada ruksah. Tapi ingat loh, Rasul itu pada saat berpuasa itu dia sangat produktif. Nah, itu dia. Perang Badar itu di waktu bulan puasa. Kemudian banyak sekali hal-hal yang justru ditingkatkan Rasul, amaliyah, kemudian keadaan-keadaan yang membuat umat menjadi lebih produktif itu pada bulan Ramadan. Jangan lupa kemerdekaan Indonesia itu kita rebut di bulan Ramadan. Ya, luar biasa. Nah, jadi harusnya bukan seperti yang sekarang masjid penuh dengan orang tidur di waktu zuhur.
kemudian orang tidak produktif di tempat pekerjaan, Malas-malasan begitu malas-malasan. Memang satu sisi secara fisik karena kita kekurangan input makanan, Iya. memang agak. Tapi kalau sugesti kita kuat, itu justru kita menjadi lebih produktif. Dan memang bisa disiasati dari sahurnya kan, Bang. Iya. Memang kita cukupkanlah. Misalnya kalau Iya. kita khawatir kali dehidrasi berlebihan, minumnya cukup kan. Cukup kan. Jadi memang gizi seimbang betul. itu pada waktu sahur. Nah ini kita terbalik ini. Kalau sahur makannya Sedikit, apa adanya, sedikit, berbukanya meledak. berlebihan. Padahal jangan lupa, mau apapun yang kita makan kalau sedang lapar, itu pasti semuanya nikmat. Betul. Ya kan? Justru yang sulit itu sehingga anak-anak orang dulu motong lembu, makanan yang enak. Anak-anak itu sulit kan untuk makan. Jadi apalagi untuk dipakai aktivitas. Jadi justru sahurnya yang harus dilengkapi. Yang penting, Nah ini kita menjadi berlebih-lebihan. Bayangkan begitu banyak makanan yang bertabur pada waktu berbuka, semua seperti bisa dilenyapkan dengan sekaligus, padahal nanti kita mubazir. Nah, makanya malas sahurnya lagi karena sudah penuh perutnya di waktu berbuka. Bang Del, terakhir Bang, ini bagaimana sih sebetulnya hubungan yang paling intim antara puasa dan kesehatan? Ya. Jadi tadi saya mencoba untuk menggarisbawahi ketika kita bicara tentang puasa dan kesehatan, tidak memisahkan antara fisik dan mental, tidak memisahkan antara hubungan individual dengan sosial. Jadi itu memang harus kita jalankan secara sempurna. Ada orang yang makannya berlebih-lebihan menjadi tidak sehat. Betul. Jadi bayangkan kalau di luar bulan puasa dia makannya 3 kali sehari, bulan puasa dia jadi 6 kali sehari. Ya, libas dulu, kolaknya, habis itu makannya banyak, mau berangkat ke masjid makan lagi, pulang tadarus makan lagi. Jadi dia cuma mengatur waktunya saja. Nah itu tentu tidak sehat. Tidak sehat. Apalagi kalau kita berlebihan, ibadah yang harusnya itu kita harus kejar di malam hari. Jadi Rasul itu adalah generasi yang pada malam hari itu mereka ibadahnya banyak, tapi siang hari mereka itu tetap produktif, kinerjanya luar biasa, tetap produktif. Oke. Nah ini yang memang harus kita contoh dari bagaimana Rasul. Luar biasa Bang Del Yozar. Pemirsa, tentu banyak yang bisa kita diskusikan dengan Bang Del karena beliau sangat mendalam dalam cerita kedokteran. Tapi karena waktu kita juga tidak memadai untuk berdiskusi lebih panjang, maka untuk kesempatan ini kita cukupkan Bang. Kami merasa bahwa masih banyak tema-tema lain yang harus kita dalami lagi berkaitan dengan kesehatan. Kalaupun tidak harus di bulan puasa, tentu nanti kita perlu banyak mendalami unsur-unsur kesehatan ini. Terima kasih Bang atas kehadirannya di Nasi Umat Podcast. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini dapat disimak dengan baik oleh pemirsa semuanya dan bermanfaat kiranya. Dan puasa kita makin baik dari apa yang kita diskusikan hari ini. Terima kasih Bang Del. Terima kasih. Pemirsa, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.